itu adalah yang lebih menonjol itu ada mencari-cari kesalahan, dianggap begitu, dan yang kedua dianggap ingin melakukan pemerasan dan macam itu. Ada anggapan-anggapan publik yang muncul khususnya di kalangan birokrasi dan lembaga-lembaga negara. Benar, sebenarnya memang perkembangan demokrasi untuk lahirnya sebuah media itu paling besar saya pikir di Pulau Madura. Jadi paling banyak di Madura. Ya gara-gara Mas Hartono di Sumeneb. Mas Hartono ternak media, menjadi peternak media kayaknya. Enggak, kalau saya begini, kalau saya tidak melihat bahwa ini adalah peternak media, tapi ini adalah potensi pemerintah daerah. Ya ayo kita saling membangun, kembali ke tupoksi masing-masing, kita bangun Madura. Artinya begini, kita tidak bisa melihat bahwa dari sebelah kiri saja. Lahirnya mereka juga bagian dari konsekuensi reformasi dan demokrasi ya. Betul, tapi bagaimana kita kembalikan ke niat masing-masing mereka. Ya ayo kita bareng-bareng membangun Madura dengan melalui satu pintu di media, saya pikir. Karena kita juga tidak bisa hidup sendiri tanpa kolaborasi dengan berbagai sektor, dengan berbagai pemerintah, berbagai kepentingan di Madura. Apalagi sekarang Madura digaungkan untuk menjadi provinsi Madura. Ada yang menginginkan bukan provinsi tapi istimewa dalam ekonomi. Kalau saya berbeda, kalau saya di kesempatan ini saya belum pernah disampaikan di media lain. Di portal Madura juga belum disampaikan. Ini kesempatan yang baik. Saya akan membawa bahwa Madura adalah rumah kita. Ayo kita bangun bersama-sama melalui media, melalui tupoksi masing-masing sesuai dengan kemampuannya masing-masing warga Madura. Jadi Madura adalah rumah kita. Ini yang kita akan gaungkan. Kita mulai dari Madura adalah rumah kita, gitu ya. Tagline-nya itu ya. Betul. Mas Hartono, sebagai praktisi jurnalis, anggapan-anggapan orang birokrasi, anggapan-anggapan orang-orang lain di luar dunia jurnalis, memang sempat kita dengar, sempat kita rasakan juga bahwa ada semacam ketidakpercayaan terhadap kerja-kerja jurnalistik, karena memang ada juga yang justru sampai ke mereka itu adalah yang lebih menonjol itu ada mencari-cari kesalahan, dianggap begitu, dan yang kedua dianggap ingin melakukan pemerasan dan macam itu. Ada anggapan-anggapan publik yang muncul khususnya di kalangan birokrasi dan lembaga-lembaga negara. Respon dari Mas Hartono ini gimana menurut Mas Hartono masalah ini, fenomena ini? Kesan itu boleh muncul, tapi kita tidak bisa menyalahkan dari personal dari mereka. Tapi pemerintah daerah atau pejabat siapapun juga harus koreksi diri, gitu kan? Jangan lalu mau diwawancarai dengan orang yang tidak jelas identitasnya. Sudah jelas kalau kita kembali ke Undang-Undang Pers dengan aturan yang dikeluarkan oleh Dewan Pers, sudah jelas. Lo pegang UKW enggak? Kalau enggak, boleh dong tidak diwawancarai. Kan kira-kira gitu. Itu catat, itu perlu dicatat gitu ya. Artinya ya, mau sekali begini, mau nggak pejabat nolak orang yang tidak memegang uji kompetensi wartawan yang dikeluarkan oleh Dewan Pers? Saya tantang itu para pejabat, mau nggak menolak? Kan kira-kira gitu. Ketika tidak mau menolak, berarti pejabatnya juga salah dong, saling koreksi, bukan hanya wartawan yang disalahkan. Kira-kira kan gitu. Jadi catatannya narasumber itu sebetulnya di Undang-Undang Pers itu berhak untuk menolak, gitu kan? Berhak untuk menolak dong. Jadi sekarang berani nggak menolak? Oh, Mas, nanti kalau kita menolak malah ribet. Loh, ribet silakan ribet. Ketika pejabatnya benar dan tidak ada masalah, ngapain takut? Kan kira-kira gitu. Itu pertanyaan keduanya kan. Pertanyaan kedua, kenapa mau ribet? Kenapa mesti takut kan gitu ya? Pasti ada sebab kenapa takut. Kalau bekerja benar untuk pelayanan masyarakat, mestinya tidak harus takut dengan wartawan. Justrunya wartawan media dijadikan sebuah sarana klarifikasi gitu ya, persoalan-persoalan informasi yang dianggap hoax dan macamnya. Kita ini kembalikan ke fungsi media bahwa kita adalah corong publik, corong mereka juga, corong pejabat. Kita juga corong dari semua elemen, corong masyarakat, iya kan gitu. Kalau misalnya ada orang yang datang mengaku wartawan, loh, narasumber punya hak untuk tanya lu siapa, dari lembaga mana, lu punya UKW nggak? Oh nggak punya UKW dong, mohon maaf saya nggak mau diwawancarai. Itu kan bagian dari koreksi juga dari narasumber. Jadi kita tidak cukup
kita tidak bisa menyalahkan siapa yang datang mewawancarai karena setiap warga negara punya hak dong untuk ke sana kan kira-kira gitu. Tinggal bagaimana Mas Hartono ya. Sebagai praktisi jurnalis, keengganan para pejabat yang diminta klarifikasi tentang persoalan itu tidak melakukan koreksi terlebih dahulu terhadap siapa wartawan yang datang yang mewawancara itu apakah memang kekurang pahaman para pejabat yang selama ini mendapatkan tugas pengolahan terhadap masyarakat, atau memang karena memang pejabatnya memang ada persoalan-persoalan yang memang ingin disembunyikan? Gimana menurut Pak Hartono, Mas? Saya pikir itu yang menjadi kita koreksi bersama-sama. Baik dari dunia pers, teman-teman kita di lapangan, termasuk juga para pejabat. Ayo kembali ke fungsi masing-masing. Saling koreksi. Wartawan bukan malaikat. Wartawan juga boleh disalahkan gitu kan. Wartawan juga pasti punya salah. Tapi kan ada ranah koreksi, ranah hak jawab, misalnya. Ranah hak menolak gitu kan. Nah itu disilakan pakai oleh narasumber. Kita juga sebagai wartawan juga harus mengoreksi diri. Itu ranah narasumber yang memang dimiliki. Ya kita terima harus legowo kalau memang itu diperkarakan oleh narasumber atau masyarakat. Kan Mas Hartono, ya. Menurut Mas Hartono kita koreksi ke dalamnya. Kita sama-sama masyarakat media kita antara saya dengan Mas Hartono. Sama. Kita koreksi ke dalam ke dunia pers. Mas Hartono sejujur-jujurnya melihat perkembangan jurnalis di Madura, khususnya di Sumeneb sampai ke Bangkalan ini, apakah Mas Hartono melihat itu wajar-wajar saja karena harus dimaklumi karena ini adalah sebuah konsekuensi dari reformasi tanpa dibarengi dengan sebuah standar yang jelas terhadap bagaimana standar kewartawanan, bagaimana standar kejurnalistikan, kerja-kerja jurnalistik itu bekerja di lapangan. Ini menurut Mas Hartono sudah standar enggak dari masifnya media yang muncul di Madura ini? Sekarang begini pertanyaan saya, mau dikategorikan standar? Iya, sudah standar, iya. Bila mau dikategorikan tidak, ya tidak. Prosesnya begini, pendirian PT, pendirian media, itu kan harus PT. Nah ketika PT, maka bagaimana semua undang-undang PT itu harus diikuti oleh media, oleh para pendiri media. Misalnya ada kantor dong, minimal berapa, itu kan sudah jelas. Berapa dana yang harus ditempatkan, itu kan harus jelas. Ada Mas Hartono yakin nggak semua media yang sekarang ngeklaim sebagai media tinggal hanya buat hosting dan macamnya itu sudah mengeluarkan sebuah berita itu ada kantor dan ada PT-nya? Jangan-jangan banyak yang tidak punya PT. Kalau tidak punya PT, saya pikir sudah jelas itu tidak masuk kategori media. Problemnya sekarang orang-orang yang tidak punya PT dan punya kapasitas kemediaan itu justru dia itu ngaku-ngaku sebagai media datang kepada pejabat dan macamnya. Itu yang terjadi selama ini. Menurut pantauan yang saya lakukan, Mas Hartono, nggak tahu di Sumeneb. Kalau Sumeneb itu kan orang tertib semua. Nah, kan persoalannya begini. Nah, di sini yang perlu sama-sama kita koreksi, baik di internal kita sebagai orang media dan para pejabat. Kalau misalnya kantornya nggak jelas atau hanya sebatas punya PT dalam punya kantor, lalu siapa yang menerbitkan PT? Kok berani menerbitkan PT yang terhadap di Menhumkam, lalu nggak ada kantornya, lalu nggak jelas anggarannya bagaimana, visi-visinya ngapain bisa terbit? Artinya ini sebuah sebuah sistem yang semuanya memang harus dibenahi. Nggak bisa lahir saya pikir PT itu dari akte notaris kalau nggak punya kantor, kan kira-kira gitu. Lalu kalau lahir ini siapa yang salah, kan kira-kira gitu. Termasuk juga para pejabat. Mas Hartono ini kan perspektifnya yang dibicarakan ini kan nalar normal, ya gitu kan? Betul. Nalar normal yang dibangun oleh rezim undang-undang masalah permediaan, perjurnalistikan dan juga perpetian. Ini yang terjadi banyak nggak punya PT, tapi ngaku media, hanya buat hosting, bahkan hanya bermodal hotspot ya, WordPress itu dia peteng-peteng kemana-mana itu seolah-olah menjadi media beneran. Begitu yang terjadi di lapangan, Mas Hartono. Ya, itu tidak bisa dikategorikan sebagai media massa. Kita kembalikan dalam konteks definisi secara konstitusi iya, tapi kenyataannya di lapangan begitu, Mas Hartono. Gimana responnya Mas Hartono kalau begini? Itu yang perlu kita benar-benar bersama. Ayolah, mereka sadar kita orang Madura, rumah Madura rumah kita gitu. Masa mau dirusak oleh warga Madura? Ini gara-gara Mas Hartono yang dulu memang mau merintis media di Madura agar masif seperti sekarang. Coba seperti dulu kan. Ini dosa jariannya Mas Hartono ini.
Ini untungnya saya memulai langsung dengan PT dan kita memang sering melakukan koordinasi dengan media besar gitu kan di Jakarta juga. Orang Dewan Pers juga 2 kali datang ke Kota Madura, bagaimana saya harus berbenah, saya belajar dari beliau. Akhirnya dari situ kita juga belajar untuk berbenah gitu. Nah, langkah saya sebetulnya juga tidak ditinggalkan oleh teman-teman. Silakan ayo kita bareng-bareng. Kita tidak mengaku bahwa kita adalah yang paling benar, tidak. Tapi berbenah itu bagian dari cara kita bagaimana membangun Madura, saya pikir. Tidak cukup dong membangun Madura dan tulis provinsi jadi provinsi dan segala macam misalnya. Sementara kita pelaku media yang membawakan informasi ke publik juga tidak menjalani apa yang menjadi garis dari negara. Gitu. Kira-kira gitu. Kita memang kesulitan untuk memilih sikap bijaksana ketika dibenturkan dan dihadapkan dengan kenyataan di lapangan. Banyak orang yang memang mengatasnamakan jurnalis, banyak orang yang mengatasnamakan media, wartawan dan macamnya. Tapi ketika disesuaikan dengan definisi media secara konstitusi, jelas jauh dari semacam yang diterangkan oleh Mas Hartono. Tapi itu semua nyata di lapangan. Kita terkadang sering juga menjadi bulian juga. Wah, jurnalis itu sama saja mencari-cari ini dan itu dan macam itu sering terjadi dan sering menjadi sandrasan di medsos itu, Mas Hartono. Dan itu nyata, Mas Hartono, tidak bisa ditolak itu. Bedanya begini, antara media dan orang yang non media, walaupun sama-sama mengaku wartawan, haram hukumnya bagi wartawan mempunyai niatan jelek dalam tulisan. Misalnya begini, kita mau wawancara dengan sampean punya kasus korupsi misalnya. Saya harus menempatkan sampean adalah orang yang benar, biar benar menulis, kan kira-kira gitu. Nggak bisa wartawan itu bukan penjustis, bukan lembaga hukum yang menyalahkan orang. Ini yang perlu dipahami. Kadang-kadang kita wawancara itu tidak boleh sampai tersinggung gitu narasumber itu. Karena itu mitra kita. Itu yang perlu diwaspadai. Artinya, kalaupun harus mengungkap persoalan narasumber berkaitan dengan dugaan korupsi misalnya, kita tetap dalam etika kesopanan jurnalistik. Tetap etika ketimuran kita tetap ada. Kita Madura dong. Mas Hartono. Jadi, makanya salah satu langkah untuk bagaimana menjawab semua itu di kantor sini, di Lingkar Jatim ini, ini saya taruh etika jurnalistik di sini besar di sini. Di sini nih salah satunya karena itu yang banyak menjadi persoalan khususnya di Bangkalan, dan insya Allah di Sumeneb juga tidak jauh berbeda lah menurut saya. Apalagi ada Mas Hartono di sana yang memang menjadi pemicu lahirnya media semasif sekarang kan gitu. Ini dosa jarinya Mas Hartono, karena banyak media-media yang bekerja di lapangan itu tidak sesuai dengan apa yang dibangun oleh Mas Hartono. Ini harus banyak istighfar Mas Hartono. Harus istighfar banyak Mas Hartono. Itu bagian dari tugas kita yang juga terus terang kita juga perlu berbenah ya. Kita tidak mau benar Kota Madura, tapi Kota Madura selalu berusaha dari bulan ke bulan, tahun ke tahun kita tetap terus berbenah karena masih kita punya beban juga. Bagaimana dengan mereka yang dinilainya kurang tepat? Kita sering ngobrol ngopi bareng sama mereka, ayo dong berbenah, ayo dong berbenah. Kita tidak ada yang benar, kita tetap sama-sama tetap menuju kebenaran, kira-kira seperti itu. Dan saya melakukan itu di Sumeneb. Teman-teman banyak yang berbenah. Lah bagaimana dengan kehadiran pemerintah daerah? Saya sangat butuhkan untuk melakukan pembinaan secara umum pada mereka. Walaupun memang tidak mempunyai kewajiban, tapi ini bagian dari niat kita, niat tulus kita bahwa ini adalah ibadah untuk membangun Madura. Sip, ibadah ini. Wa ma khalaqtul jinna liya'budun, jadi profesi, jadi jurnalis, jadi wartawan, jadi pengelola media, yang menjadi owner media pun itu bagian dari ibadah. Kan gitu Mas Hartono. Saya dibesarkan di pesantren, saya bukan guru ngaji dan saya tidak punya santri, tapi ladang dakwah saya adalah media di Kota Madura, kira-kira gitu. Ini sama dengan saya, Mas Hartono. Saya tidak punya santri, tapi sekarang saya punya media. Sehingga saya akan mencoba bagaimana media yang saya kelola ini betul-betul menjadi sarana dakwah, minimal dakwah terhadap bagaimana yang dianggap tidak benar kita harus benarkan. Memang menginspirasi lah, meskipun tidak semuanya harus mengikuti apa yang kita inginkan. Yang penting informasi dan juga ajakan untuk berbenah dan itu kita lakukan, kan begitu Mas Hartono ya. Oke Mas Hartono. Sebelum kita akhiri, awalnya saya ingin banyak bicara tentang masalah hal lain, tapi karena bicara ke jurnalistikan kayaknya sudah lebih dari 20 menit ini. Kita nanti sambung lagi tentang masalah topik yang lain.
Sebelumnya silakan Mas Soto memberikan pesan dan harapan tentang masalah jurnalis di Madura khususnya, dan sekiranya nanti ini betul-betul bermanfaat terhadap Madura ke depan. Silakan Mas Hartono. Begini, ayo bangun Pulau Madura sesuai dengan profesi masing-masing. Yang jurnalistik, ayo bangun Madura sesuai dengan keilmuan jurnalistik. Jangan pernah melenceng. Jangan pernah menyandang profesi yang banyak di luar jurnalistik kalau memang benar-benar mau jadi wartawan yang profesional. Bangun Madura dengan ikhlas, bangun Madura dengan dakwah. Saya pikir ini Madura akan lebih sejahtera ke depannya. Dan saya harapkan juga pemerintah daerah, 4 kabupaten, 4 bupati di Pulau Madura. Ayo kita bersama-sama dengan para wartawan membangun Madura. Gitu Mas Hartono, cukup ya. Ini Oke, Pak Bupati Bangkalan, Pak Bupati Sampang, Pak Bupati Pamekasan, Pak Bupati Sumeneb yang belum dilantik, ini penting untuk mendengarkan apa wejangan dari wartawan senior perintis media di Madura ini. Mudah-mudahan sinergitas antara media dengan pemerintah daerah kabupaten di Madura betul-betul terjaga dan sama-sama mengoreksi terhadap kekurangan masing-masing. Gitu Mas Hartono ya. Kita masih punya rencana juga, dan itu sudah mulai dilakukan komunikasi dari Sumeneb, Pamekasan, sampai ke Bangkalan. Kami dari Portal Madura akan berencana melakukan silaturahmi dengan 4 bupati di Madura. Kita akan mengusung Madura rumah kita, bangun bersama. Itu nggak bisa berbarengan, itu kan itu belum dilakukan. Ini penting untuk kerjasama dengan Lingkar Jatim, biar Portal Madura juga bersama-sama Lingkar Jatim membangun itu. Boleh. Gitu ya. Siapapun, Pak. Boleh dengan siapapun. Oke, Mas Hartono, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kita akan bicarakan lagi tentang masalah rencana roadshow terhadap kepala-kepala daerah Kabupaten Madura untuk bersama-sama bagaimana membangun sinergitas antara wartawan dan pemerintah daerah. Dan selanjutnya biar keberadaan wartawan dan pemerintah daerah itu betul-betul dirasakan manfaatnya terhadap masyarakat Madura secara umum. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas.